kita renungkan. Allah memperhitungkan orang-orang yang sabar. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Ketika Yesus menunjukkan kesabarannya, Ia tidak hanya menunjukkan kepada kita gambaran kesabaran Bapa Surgawi, tetapi juga Ia melakukan seperti manusia sepenuhnya. Dia menunjukkan bahwa kesabaran itu juga nyata dialami oleh manusia. Perjanjian Baru menulis setidaknya ada 5 tindakan kesabaran manusia yang diperhitungkan oleh Allah. Yang pertama, sabar terhadap orang lain. Di dalam Efesus 4 ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa saja diperhadapkan dengan situasi menyebalkan, seperti saat menunggu antrian makan atau lemotnya jaringan internet. Padahal jika kita sadar penyebab di balik itu semua ada manusia atau orang lain. Kita hidup di dalam alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan, dan kita ditempatkan di antara orang lain, sehingga mau tidak mau hidup kita akan terkait dengan orang lain. Jika kita bisa menjadi orang yang lebih sabar, maka kita harus terhubung dengan orang-orang lain. Yang kedua, sabar melakukan kebaikan. Di dalam Lukas 8 ayat 15, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Salah satu bentuk kesabaran adalah melakukan kebaikan kepada orang lain. Kebaikan seharusnya memang dilakukan untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri saja. Seperti perumpamaan yang disampaikan Yesus dalam Lukas 8, bahwa orang-orang yang mendengar firman menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkannya buah ketekunan. Kesabaran tidak hanya diproduksi oleh Roh Kudus, tetapi juga menghasilkan buah kebaikan kepada orang lain. Bertekun dalam kebaikan akan membuat kita mati rasa dengan rasa lelah dan perhitungan. Yang ketiga, sabar dalam memimpin. Salah satu kebenaran yang paling mencolok tentang kesabaran dalam Alkitab adalah kepemimpinan. Semua orang Kristen bisa meningkatkan kesabaran. Rasul Paulus berkata di dalam 2 Timotius 2 ayat 24, hamba Tuhan harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Kesabaran yang dimiliki Pauluslah yang diwariskan kepada anak rohaninya, Timotius.
Di tengah kepemimpinan formal di gereja Kristen, kita harus menjadi contoh bagi kawanan domba. Yesus menginginkan gerejanya tidak hanya meneladani kesabaran yang sempurna yang Dia miliki, tetapi Yesus ingin melihat kesabaran itu tinggal di dalam diri para jemaatnya melalui para pemimpin gereja. Yang keempat, sabar dalam penderitaan. Di dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Tindakan kesabaran yang paling sulit dilakukan mungkin adalah sabar dalam penderitaan. Mungkin akan jauh lebih mudah bertahan menghadapi orang-orang yang menjengkelkan saat tubuh Anda masih dalam kondisi sehat. Tetapi bagaimana saat menghadapi mereka jika tubuh Anda dalam keadaan sakit atau terluka? Akankah Anda memiliki sedikit saran kepada Allah ketika masih belum mewujudkan janjinya sesuai dengan waktu yang tepat? Akankah kita bisa bersabar dalam kesusahan? Yang kelima, sabar akan hari kedatangan Yesus. Sebagai orang Kristen, sukacita terbesar kita adalah menanti hal terbesar yang masih belum kita miliki. Salah satunya adalah kita ingin melihat Yesus muka dengan muka. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikan dengan tekun. Bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Teladanilah kesabaran seorang petani saat menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Teguhkanlah hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Menanti dengan sabar kedatangan Yesus adalah puncak dari kesabaran seorang Kristen. Memandang sekeliling dan menyaksikan kekacauan di tengah dunia dan berkata, berapa lama lagi kah Tuhan? Tidak menghilangkan kesabaran, tetapi mendorong kesabaran yang lebih besar lagi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.